Kembali lagi ke podcast kita, Six Story. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang kalau dibilang cuma pemikir sih kayaknya kurang ya. Aku kasih bocoran nih ya, beliau lahir di Inggris tahun 1632 dan ide-idenya masih digunakan sampai saat ini, terutama di politik modern. Clue kedua, orang ini pernah nyebutin kalau kita itu lahir kayak kertas kosong. Bukan kosong karena lupa buat PR ya, tapi kosong yang siap diisi pengalaman. Dan clue terakhir, beliau dikenal sebagai Bapak Liberalisme. Nah, kalian udah bisa nebak belum? Siapa ayo? Mungkin Soekarno? Salah. Jokowi, Salah. Mas Anies, Salah. Itu apa lagi? Enggak ya? itu siapa? John Locke. Iya, benar banget. Jadi kita sambut kedatangannya Mr. John Locke. Halo. Halo Mr. John Locke. Halo. Gimana nih kabarnya Mr. John Locke? Perjalanannya aman? Oh iya ya. Oke, kalau gitu boleh lah ya hari ini kita tanya-tanya tentang mungkin perjalanan kehidupan dari John Locke dan juga latar belakang dari John Locke. Ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lebih berat nih, bisa Mister perkenalkan siapa Mr. John Locke itu sebenarnya? Jadi saya John Locke, lahir di Inggris tahun 1632. Orang-orang memanggil saya sebagai figuran politik atau pemikir ya, yang menekankan sistem kebebasan atau toleransi, sehingga saya dipanggil sebagai Bapak Liberalisme. Oke, keren banget ya Mr. John Locke bisa mengemukakan tentang toleransi nih. Nah, kira-kira ada nggak sih sesuatu hal yang terjadi pada saat Mr. Locke semasa kecil atau mungkin saat sekolah yang membuat pola pikir Mr. Locke ini bisa jadi berbeda gitu dari orang lain? Ya, jadi dulu ayah saya adalah seorang pengacara ya, yang sekaligus mendukung suatu parlemen, dan dari kecil memang saya sudah diajarkan sehingga saya cukup dekat dengan ilmu hukum dan ilmu politik. Di sekolah aja saya juga belajar tentang ilmu logika, filsafat klasik, dan menurut saya ilmu itu memang harus dekat dengan kehidupan nyata ya, biar tidak hanya teori saja. Oh iya, saya dengar-dengar Mr. Locke pernah keterima di Universitas Oxford. Coba dong ceritain gimana bisa keterima di Universitas Oxford. Jadi di Universitas Oxford itu saya belajar banyak tentang ilmu politik, kedokteran, dan di Universitas Oxford itu juga merupakan pusat pendidikan yang terbaik pada masa itu, sehingga saya banyak bertemu dengan pemikir-pemikir besar. Jadi sehingga saya memiliki ketertarikan di Universitas Oxford. Jadi saya bisa terima karena saya cukup pintar. Wah, keren banget ya, memang ilmuwan yang terlahir untuk menjadi pintar. Buat tangan dulu untuk Mr. Locke. Wah. Sekarang, kenapa Mr. Locke ini percaya banget kalau manusia itu lahir kayak kertas kosong? Bukannya kita udah bawa sifat dari lahir? Jadi saya menyebutkan manusia yang baru lahir
seperti kertas kosong ya, karena saya yakin pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan bayi lahir tanpa ide bawaan itu disebut kertas kosong atau tabula rasa ya. Dan kertas itu diisi ketika pengetahuan muncul dari pengalaman, dari indera dan refleksi diri kita sendiri. Ngomong soal kertas kosong, saya dengar Mr. Luke juga pernah menulis buku. Apa sih yang dibahas dalam buku itu? Ya, saya pernah menulis buku Easy Concerning Human Understanding ya. Intinya saya menjelaskan bagaimana pengetahuan manusia terbentuk dari pengalaman dan bukan dari ide atau bawaan dari lahir. Wah, menarik banget ya isi buku dari Mr. Locke. Nah, jadi menurut Mr. Locke, manusia itu pada dasarnya netral kan ya, dan dibentuk oleh lingkungan. Atau sebenarnya manusia itu ada kecenderungan baik atau jahat apa enggak sih, Mister? Ya, jadi memang pada umumnya manusia itu netral ya. Dari bawaan, dari lahir itu manusia itu netral ya. Lingkungan, pendidikan, serta pengalaman yang manusia itu dapatkan itulah yang mempengaruhi bagaimana karakter dia. Jadi kalau ingin masyarakat baik, ya didiklah manusianya terlebih dahulu dengan baik. Nah, dari banyaknya hal yang Mister ungkapkan, Mister sering ngomongin tentang hak hidup, kebebasan, sama punya properti. Kenapa menurut Mister 3 hal itu paling penting? Ya, jadi karena adanya hak, ya kita tidak bisa mendapatkan kebebasan. Ya. Tanpa adanya kebebasan, kita tidak bisa berkembang. Jadi yang ketiga apa? Tanpa adanya properti ya. Tanpa adanya properti, ya jadi kita tidak bisa menikmati hasil kerja keras kita sendiri. Nah, Mr. Lo kan percaya semua orang punya hak hidup. Jadi kalau gua mau hidup santai, tidurnya 12 jam sehari, itu juga hak kan, Mister? Ya, hak sih hak ya. Tapi jangan sampai tidur 12 jam juga. Ya, jangan sampai hakmu mengganggu hak orang lain. Nah, tadi Mr. Locke sempat bilang nih bahwa Mr. Locke ini sempat belajar ilmu politik. Nah, kira-kira kalau misalnya ada penguasa nih yang sedikit ngawur atau melewati batas, menurut Mr. Locke, rakyat tuh boleh nggak sih komplain atau harusnya kita diam aja nih? Ya, jika pemerintah melanggar hak-hak rakyat, berarti kita sebagai rakyat bisa menggunakan haknya untuk melengsarkan pemerintahan itu atau menentang pemerintah itu untuk diganti kan. Artinya karena apa? Karena pemerintahan sebenarnya kan ada untuk rakyat ya, bukan sebaliknya. Oke, di samping pembahasan yang tadi, Mr. John juga sering ngebahas soal toleransi agama ya. Jadi toleransi agama itu ada batasnya ataupun bebas sih sebenarnya, Mister? Ya, jadi toleransi, saya kan mendorong toleransi itu semua orang bebas untuk memilih keyakinan mereka, memilih kepercayaan mereka, itu kan bebas. Jadi jika ada ajaran yang membatasi hak mereka untuk memilih, ya itu memang perlu dibatasi. Kok bisa sih Mister kepikiran mengenai toleransi ini? Jadi konflik kan sering terjadi karena adanya suatu perbedaan kepercayaan. Tanpa adanya toleransi, ya kita tidak akan bisa damai.
Nah, saya juga dengar-dengar berita nih, Mr. Locke pernah kabur ke Belanda gara-gara politik Inggris saat itu lagi panas-panasnya nih. Jadi dari hal tersebut, pengalaman besar apa yang Mr. dapat sih? Nah, jadi saya belajar bahwa kebebasan itu rapuh jika kekuasaan tidak dikontrol. Di Belanda saya juga melihat bagaimana masyarakat bisa hidup lebih toleran. Itu menguatkan keyakinan saya akan pentingnya konstitusi dan kekuasaan yang dikontrol dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi berarti Mr. Locke sudah pernah melihat ya pemerintahan yang ada di Belanda, dan menurut Mr. gimana sih negara yang ideal itu menurut Mr. Locke sendiri? Nah, jadi negara yang pemimpinnya pastinya dipilih oleh rakyat ya, kekuasaan dan hukum yang lebih berpihak ke rakyat, sehingga rakyat bisa dilindungi dari hak dan kebebasan hidupnya. Kalau Mr. Luke bisa duduk ngobrol sama tokoh filsafat lain, pengen debat sama siapa? Ya, mungkin saya ingin bertemu ya dengan Thomas Hobbes ya, karena beliau percaya bahwa manusia cenderung jahat ya dan butuh penguasa yang absolut. Sementara saya percaya pada kebebasan dan kesepakatan dari rakyat. Nah, kalau misalnya John Locke hidup di era TikTok nih, bakal bikin konten filsafat 1 menit nggak? Mungkin ya, tapi jangan salah, 1 menit kita bisa mulai untuk merevolusi pikiran manusia. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau Mr. Locke bisa ngasih pesan buat generasi sekarang, pesan apa nih yang kira-kiranya cocok supaya masuklah ya ke otak generasi sekarang? Ya, jadi pesan saya adalah jangan pernah menyerahkan kebebasan kalian begitu saja ya. Pendidikan, kebebasan berpikir, dan toleransi itu adalah kunci masa depan. Jadi jagalah itu, karena disitulah martabat manusia bakal berada. Keren, mantap nih. Wah, seru banget ya pembahasan kita bersama Mr. John Locke tadi. Mulai dari cerita masa kecil, pandangan soal hak hidup, kebebasan, serta toleransi yang tentunya memberikan kita banyak pelajaran. Intinya jangan remehkan pendidikan, kebebasan berpikir, dan juga saling menghargai. Terima kasih juga nih untuk Mr. Locke yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi kepada kita. Dan juga terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi ataupun bahan renungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan juga jangan lupa untuk gunakan kebebasan kalian dengan bijak. Six Story out!